Secara Killing Me Inside tak jauh-jauh dari perkembangan skena emo Indonesia. Dunia permusikan, khususnya untuk skena emo yang cukup populer pada zamannya, khususnya antara era tahun 2000-an hingga 2009 sebelum akhirnya hadir sebagai subgenre yang lebih beragam. Di Indonesia sendiri, skena emo menjadi salah satu fenomena yang cukup populer. Killing Me Inside menjadi salah satu band emo yang berhasil dan sukses memperkenalkan genre musik ini kepada anak muda saat itu. Musik yang keras, layaknya musik rock pada umumnya, lirik yang puitis dan gaya vokal yang emosional menjadi alasan kenapa lagu-lagu dari band ini cukup disukai. Awal terbentuk, Killing Me Inside sendiri secara resmi dibentuk pada bulan Juni tahun 2005. Namun saat itu mereka belum memiliki vokalis, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Sansan. Dan dari informasi yang awalnya berempat, yaitu Josapat sebagai gitar, Onat di bass, Raka gitar, dan Randy di drum, menjadi 5 orang setelah bergabungnya Sansan sebagai vokal. Sebelum band ini merilis album pertamanya, Killing Me Inside cukup sukses dengan 3 lagu demo mereka, diantaranya Suicide Phenomena, A Letter of Memories, dan The Torment. Saat itu hampir semua remaja pada masanya pasti sangat menyukai 3 lagu tersebut, terlebih mereka yang memang memiliki antusiasme di skena emo. Dan ya, lagu yang paling hits adalah The Torment, bahkan sampai saat ini masih menjadi lagu andalan setiap mereka manggung. Berbicara tentang band atau musisi, sudah pasti mereka akan memiliki sebuah fanbase alias perkumpulan fans atau penggemar. Untuk nama fans Killing Me Inside biasa disebut Street Team Killers atau lebih sering disebut Street Team. Sedangkan kata Killers merupakan akronim yang sering digunakan untuk menyingkat nama Killing Me Inside. Kurang lebih 3 tahun berjalan sejak terbentuk, Killing Me Inside akhirnya merilis album pertama mereka bertajuk A Fresh Start from Something New, di mana 3 lagu demo mereka sebelumnya yaitu Our Letter of Memories, Suicide Phenomena, dan The Torment ikut masuk dalam album pertama ini. Hanya saja untuk Suicide Phenomena diganti judulnya menjadi Awake. Album pertama Killing Me Inside dirilis pada Desember 2008 di bawah naungan label Faceyard Record. Saat itu lagu The Torment menjadi yang paling hits, bahkan inilah faktor yang membantu Killing Me Inside melejit. Bahkan mereka sampai bisa melakukan debut launching album A Fresh Start from Something New di 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun selama proses penggarapan hingga launching album, Killing Me Inside sempat mengalami satu permasalahan di mana harus kehilangan salah satu personilnya. Raka keluar dari Killing Me Inside di tengah-tengah awal kesuksesan Killing Me Inside yang juga sedang menyiapkan album pertama mereka. Sebuah kabar duka harus mereka sampaikan kepada fans, yaitu perihal keluarnya Raka dari Killing Me Inside. Berikut ini pesan yang disampaikan Raka melalui akun MySpace pribadi saat dia memutuskan untuk keluar. Di situ Raka mengabarkan tentang keputusannya untuk keluar dari band, karena saat itu dia tergabung juga dengan Viera yang pada akhirnya membawa Raka ke titik di mana dia harus memilih salah satu
karena saat itu kedua band ini terkait dengan label berbeda, di mana salah satu label tidak memperbolehkan playernya terikat dengan label lain. Selepas keluarnya Raka, akhirnya mereka bertahan dengan sisa 4 personil. Di antaranya Sansan vokal, Onat bass dan vokal, Josapat gitar, Randy di drum. Dalam beberapa kesempatan, Killing Insect juga sering bantu Dochi Sadega, PW Gaskin sebagai rhythm gitar. Setelah sebelumnya sempat bertahan dengan 4 personil, lagi-lagi Killing Insect harus kehilangan 2 personilnya, yaitu Sansan dan Randy yang memilih keluar pada Januari tahun 2009. Di situ Killing Insect benar-benar berada di ujung tanduk. Apakah akan tetap berdiri dengan sisa anggota yaitu Onat dan Josapat, atau harus membubarkan diri? Sansan sang vokalis menyatakan keinginannya untuk keluar karena ingin fokus bersama PW Gaskin, sebuah band pop punk yang ia bentuk bersama Dochi. Serta diketahui juga bahwa Sansan lebih menyukai tongkrongan bersama PW Gaskin. Randy Pradipta atau biasa dipanggil dengan Randy merupakan drummer pertama dari Killing Insect. Tidak terlalu banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai personil yang satu ini. Alasan Randy untuk keluar dari Killing Insect agar bisa lebih fokus kuliah dan pertimbangan masa depan lainnya. Sejauh ini, info yang didapat mengenai kabar keberadaan Randy, ada yang mengatakan bahwa ia tinggal di Malaysia, ada juga yang menyatakan bahwa ia sudah benar-benar meninggalkan dunia musik dan lebih fokus dalam berbisnis. Walau hanya tersisa 2 personil, tak lantas menjadikan Onat dan Josapat membubarkan Killing Insect. Terlebih lagi Onat yang memang dari awal sudah merasa akan adanya potensi yang bagus dari band ini,